Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin ke Mas Dhanil. Tadi kita dengarkan penuturan dari keluarga awak KRI. Apa yang kira-kira bisa dilakukan atau bisa dipastikan oleh negara untuk memastikan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi pasca insiden ini? Ya, pertama kan kemarin Presiden juga sudah menyampaikan secara langsung bahwasannya pendidikan anak-anak para prajurit kita, para pahlawan kita itu untuk ditangani oleh negara. Bahkan kemarin juga Pak Menteri Pertahanan sudah meminta Universitas Pertahanan untuk memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak Ya. kru Nanggala 402 yang ingin berkuliah gratis di situ, full beasiswa, yang SMA di sekolah SMA Taruna Nusantara di Magelang, kemudian yang SD dan SMP juga diberikan beasiswa secara penuh. Jadi negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan bertanggung jawab penuh untuk membiayai pendidikan anak-anak kru Nanggala 402. Ya, dan itu bagaimana Mas Farhan melihatnya? Karena sesungguhnya kan ini peristiwa yang memang tragis, menyayat hati. Tadi permintaan keluarga untuk jenazah bisa diangkat dan itu sedang diusahakan. Tapi kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk memastikan bisa sedikit terobati? Terima kasih. Saya kira memang sekarang ini momennya semua harus terfokus kepada empati dan simpati kita kepada keluarga korban, ya. Nah, jadi selain memang memberikan perhatian yang sangat besar kepada para awak dari Nanggala 402 ini adalah juga memberikan gelar penghargaan setinggi-tingginya, sudah pasti itu ya, karena sudah pasti naik satu pangkat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa prajurit TNI AL yang akan dan masih berada di 4 kapal selam yang lain akan mendapatkan perlindungan yang sama. Artinya kita tidak mau terjadi lagi kecelakaan yang sangat tragis ini. Nah, itu sebabnya saya kira yang memang harus diperhatikan adalah berikutnya bagaimana dengan Cakra 401. Ada rencana apa terhadap Cakra 401? Itu yang ingin kita dengar. Karena bagaimanapun juga kapal selam itu memiliki usia yang sama dengan Nanggala 402. Saya kira itu juga harus diperhatikan. Oke, sebelum ke Mas Almarhum, saya ingin menyapa teman saya, jurnalis harian Kompas yang pernah membuat tulisan khusus mengenai KRI Nanggala dan juga memang kerap kali membuat tulisan dan analisa terkait dengan industri pertahanan dan alutsista kita. Saya sudah terhubung dengan Etna Patisina. Selamat malam, Etna. Selamat malam, Mbak Nana. Saya tahu kalau Anda memang berteman juga begitu dengan almarhum Letkol Heri, Komandan KRI Nanggala. Sebelum saya tanya tulisan-tulisan Anda yang lain, mungkin bisa cerita dulu sosok almarhum, sepengetahuan atau seperkenalan Anda begitu. Yang saya tahu dia orangnya firm ya, orangnya tuh firm, punya leadership, dan dia tuh cinta banget dengan TNI AL. Dia cinta dengan pekerjaannya, terus dia tuh ingin yang terbaik untuk TNI AL. Orangnya menurut saya sih seperti itu, dan dia walaupun cukup pendiam, tapi dia ketika dia ngomong itu benar-benar berisi gitu ya. Jadi kita tidak selalu saling setuju, tapi ketika kita berdiskusi saya tahu dia tuh ingin yang terbaik untuk TNI AL dan dia punya ilmu pengetahuan itu gitu. Memang kebetulan kami pernah sekolah di tempat yang sama sehingga agak nyambung ya. Di samping itu juga kita tuh ya temenan aja biasa seperti teman-teman lain. Kadang-kadang saya cerita, aduh kantor gua payah nih gitu kan. Dan atau kita ngomongin makanan bebek yang enak di Surabaya gitu. Jadi sebenarnya pertemanan saya sama dia juga on off gitu karena terakhir kita bertemu juga 2015 dan sebelumnya ketemu 2011. Jadi seumur-umur saya baru ketemu dia tuh dalam 2 kali kesempatan. Tapi ya itu orangnya menurut saya perhatian. Yang paling saya ingat terus terang aja tuh ketika dia memotivasi saya supaya bisa kuliah S2 lagi dan dia kayak semacam penasihat saya ketika itu ya, sehingga akhirnya saya bisa dapat beasiswa dan kuliah di tempat yang sama dengan dia. Itu sih, Apakah Mbak Nana.
Ya, apakah Letkol Heri Oktavian, Komandan KRI Nanggala, apakah pernah menyinggung soal kondisi kapal selam yang diawakinya? Dia memang pernah menyinggung ya, tapi itu bukan sebuah rahasia. Jadi tepatnya tuh dia ngomong bahwa, "Aduh, ini kapal udah tua dan udah lama nggak overhaul-nya tuh ditunda-tunda sementara diminta untuk terus disiapkan." Nah itu kan, dia cuma ngomong sekali itu aja dan itu kan, kalau buat saya wartawan pertahanan itu bukan hal yang baru ya, lebih pada ya kita udah tahu bahwa sekarang yang lagi di overhaul itu KRI Cakra dan terakhir KRI Nanggala di overhaul itu di Korea tahun 2012. Jadi itu sekedar cetusan aja dan saya juga nggak bertanya lebih detail karena saya tahu banget bahwa teknis dan operasi kapal selam itu salah satu rahasia paling penting di dalam militer terutama Navy di Angkatan Laut ya karena itu kapal selam itu kalau dalam pertahanan dia tuh punya aspek deterrence daya tangkal, daya getar yang paling tinggi dan salah satu alat yang paling penting di dalam angkatan laut semua negara itu kapal selam dan saya tahu banget lah kalau kapal selam tuh operasinya pasti silent, stealth gitu ya. Jadi kami jarang sih membicarakan hal-hal yang teknis gitu. Jadi Tapi itu ya Mbak Etna sempat tercetus bahwa kapalnya sudah tua, overhaulnya ditunda-tunda itu sempat tercetus begitu ya? Iya dan waktu itu yang saya ingat dia ngomong persisnya tuh dia ngomong, aduh gue juga kebat-kebit nih gitu kan. Jadi waktu itu konteksnya saya ngeluhin kantor saya, terus dia juga bilang ya gue juga punya masalah gitu, konteksnya seperti itu. Gue kebat-kebit karena harus beroperasi di kapal yang sudah tua dan overhaulnya ditunda-tunda. Konteksnya seperti itu. Ya, konteksnya seperti itu ya betul. Mbak Etna, saya membaca juga tulisan Anda soal Letkol Heri. Sempat juga teman Anda ini curhat soal rencana membeli kapal selam yang bekas begitu ya? Jadi itu juga sesuatu yang dikhawatirkan, rencana membeli kapal selam yang bekas juga begitu? Iya itu sangat amat dikhawatirkan gitu ya. Jadi waktu itu awalnya ketika Menteri Pertahanan Pak Prabowo itu kan beliau tuh banyak merahasiakan soal rencana pembelian. Tapi kemudian kita dapat surat kan bocor dari Austria soal rencana pembelian pesawat tempur Typhoon. Nah pada saat yang sama itu sebenarnya juga kita udah dapat informasi tentang rencana pembelian beberapa kapal selam dan ada yang bekas. Saya sebagai wartawan pernah juga mengkonfirmasi hal ini kepada Wakil Menteri Pertahanan. Pak, kenapa sih kita harus beli yang bekas? Nah, kalau Mas Heri itu dia sebagai user, tentunya dia tuh pengen yang baru, pengen yang bagus. Saya pikir secara umum TNI AL seperti itu karena udah berapa kali kita trauma dengan kapal-kapal perang yang bekas. Misalnya kayak Parchim class yang dibeli di Jerman Timur tahun udah lama itu ya itu kapal itu tuh diperuntukkan oleh pabrikannya untuk beroperasi di daerah yang airnya itu salinitasnya rendah gitu loh. Itu nggak cocok dengan kondisi geografis kita. Kita nggak bisa mengubah salinitas kan. Jadi kekhawatiran itu tuh selalu muncul bukan cuma dari Mas Heri tapi dari teman-teman angkatan laut yang lain. Jadi dan angkatan udara dan angkatan darat juga. Jadi kita tuh berharap gitu loh. Ini tuh awak-awaknya tuh profesional, terdidik, idealis, mau berkorban ya kan. Kenapa harus dikasih alat yang jelek gitu loh. Jadi untungnya kemudian seiring dengan waktu itu saya dijelaskan sih oleh Wamenhan bahwa alutsista kita tuh udah sedikit banget gitu loh. Untuk beli yang baru itu butuh waktu berapa tahun. Memang kalau pesan kapal selam tuh kalau setahu saya pesannya hari ini datangnya mungkin 5-7 tahun lagi. Oleh karena itu kita butuh beli yang bekas untuk menutupi yang kebutuhan sekarang dulu sambil kita juga pesan yang baru. Tapi saya bilang ya emang duitnya banyak gitu kan ada kendala itu juga gitu. Ya, Mbak Etna menarik di tulisan Anda mengatakan bahwa Letkol Heri sempat meminta agar media beritakan yang sebenarnya karena perwira yang bercerita atau melaporkan soal buruknya kondisi malah justru dipersulit atasan dapat hukuman. Seperti apa konteksnya tiba-tiba mengatakan perwira yang jujur malah dapat hukuman dari atasan? Konteksnya bentar ya saya agak lupa. Jadi kita ngomongin soal pengadaan tentang kondisi satuan kapal selam sekarang ya. Jadi
apa namanya, udah menjadi rahasia umum bahwa kapal selam Korea, terutama yang pertama itu kondisinya nggak bagus lah buatannya. Yang kedua mungkin lebih bagus, yang ketiga katanya lebih bagus tapi saya nggak tahu. Nah itu udah menjadi rahasia umum bertahun-tahun lah kalau dalam komunitas pertahanan. Nah waktu itu dia mengatakan bahwa jadi terjadi perdebatan. Saya sebenarnya posisi saya tuh berbeda dengan Mas Heri. Saya tuh setuju dengan industri pertahanan. Saya menjelaskan sama dia butuh bertahun-tahun, negara lain tuh butuh sampai 50 tahun untuk Ya. industri pertahanannya tuh mapan gitu ya. Tapi dia bilang, tapi dia kan lihat dari sudut pandang user ya, dia bilang, aduh tapi kita tuh nggak bisa operasi gitu loh. Jadi beda itunya persepsinya. Nah itu dia cerita, lu tulis lah yang sebenarnya karena di dalam tuh kita nggak bisa bersuara. Begitu kita bersuara, ada misalnya atasan dia yang punya kepentingan untuk ini persepsi dia ya, punya kepentingan untuk mensukseskan kapal selam Korea dan PT PAL ini. Nah kemudian orang yang temennya dia yang sesama perwira yang bersuara itu malah diajukan untuk dihukum gitu loh kalau menurut Mas Heri ya. Nah itu tuh yang saya mengerti sih itu bukan hal yang luar biasa, itu sering banget terjadi di TNI. Baik, baik. Terima kasih Etna sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Oke, sama-sama Manana. Sebelum break saya ingin minta tanggapan Anda Mas Alahraf soal tadi, soal sempat tercetus overhaulnya ditunda-tunda, kemudian kekhawatiran akan kondisi kapal yang sudah tua, kebat-kebit dalam operasi. Bagaimana harus melihat ini? Ya, terima kasih Mbak Najwa. Pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas peristiwa ini kepada keluarga dan semoga proses evakuasi berjalan dengan baik gitu. Kedua, tentu pertanyaan Mbak Najwa tadi menjadi penting untuk kita refleksi ke belakang. Sebenarnya pada tahun 2007 Kementerian Pertahanan di dalam buku kebijakan postur pertahanan negara yang diterbitkan Kementerian tahun 2007 itu sudah teridentifikasi Mbak Najwa KRI yang jenis tertentu layak pakai, yang jenis tertentu tidak layak pakai gitu ya. Di situ dengan ukuran mereka yang di atas 25 tahun tidak layak pakai. Kapal selam Nanggala ini diproduksi pada tahun 1978 di Jerman dan menjadi KRI di Indonesia pada tahun 1981. Jadi ketika buku postur pertahanan dibuat pada tahun 2007, usia kapal selam ini 26 tahun. Jadi masuk kondisi yang layak tidak pakai untuk secara operasional. Jadi tahun 2007 pun sudah tidak layak pakai. Lalu kemudian keinginan untuk proses overhaul retrofit dilakukanlah pada tahun 2012 di Korea Selatan. Nah, proses itu adalah suatu proses yang menimbulkan perdebatan pada masa itu. Pilihan kenapa dilakukan di Korea Selatan, kenapa tidak dilakukan di Jerman, itu satu pilihan perdebatan pada era tersebut. Kedua juga sebenarnya pada era tersebut ada keinginan untuk kenapa nggak membeli yang dari Rusia atau kenapa harus ke Korea Selatan. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup keras terjadi pada tahun 2012. Nah, yang menarik tadi disampaikan oleh Mbak Etna adalah bahwa memang kesiapan kita harus menghitung prajurit TNI itu sebagai aset bangsa. Sehingga kita harus menyiapkan dia dengan alutsista yang benar-benar battle proven, artinya dia benar-benar yang terbaik gitu loh. Jangan ada keraguan atas alutsista itu gitu. Dan oleh karena itu kita harus menyiapkan yang terbaik. Nah, persoalannya adalah kita break dulu Mas Alahraf. Nanti kita lanjutkan, kita membahas karena memang ada banyak persoalan yang tampaknya harus diurai malam ini. Termasuk saya nanti akan minta langsung tanggapan dari Pak Muhammad Ali soal tadi overhaul yang ditunda-tunda dan kondisi kapal yang tidak layak. Betulkah itu? Kita akan dengar jawabannya setelah pariwara, tetap di sini.